Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gue mau bahas beberapa saham secara analisa teknikal. Ya, mudah-mudahan teman-teman video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah eh, analisa yang mendalam buat teman-teman ke depannya ya. Dan jangan lupa di subscribe supaya teman-teman mendapat analisa up to date dengan menekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada IHSG. IHSG kita ditutup di level eh, lebih ke 7.169 ya. Kemudian turun sebesar hampir 2%. Dan stochastic RSI juga setelah sebelumnya memang menunjukkan sudah lewat dari garis garis nilai 70 yang artinya overbuy, udah jenuh beli dan wajar ini koreksi. Dan welcome to September. Ini juga bagian dari September. Kemudian sebelumnya juga ada berita inflasi AS juga naik, kemudian BBM juga naik, inflasi juga tinggi. Jadi ya direspon oleh market bahwa ini wajar lah karena IHSG sudah naik tinggi banget gitu. Potensi gimana seroknya? Kalau gue mungkin ya kalau emang dikasih IHSG bisa turun ke level 7.100 itu sangat menarik bagi gue karena ini sekitaran sini tuh tinggi ya, support tertingginya, terkuatnya. Oke, di IHSG. Nah, gue akan bahas Antam. Antam juga menarik kemarin juga sempat naik ya 2 hari yang lalu, cuman hari ini malah turun 1,4%. Kemarin udah gue ingetin bahwa Antam itu sejak 5 September terendahnya itu di 1888 itu udah area buy ya. Nih gua udah tandain area buy dan potensinya ternyata Antam belum bisa break di atas resistennya di 2131 gitu. Dan gimana selanjutnya? Kalau dikasih kita jemput di harga 1800 gitu. Tapi hati-hati jika memang nanti lewat break seperti Goto ya. Goto ini hari ini turunnya lumayan dalam ya, 6%-an kalau nggak salah. Itu mau tembus support terkuatnya dan sama kalau Antam juga nanti tembus support terkuatnya, kita tunggu ya di antara 1875 ya, sorry. Kalau tembus di 1875 di bawah itu ya dalam lumayan longsornya. Itu secara teknikal ya. Secara teknikal, meskipun MA5 dan MA20 itu udah golden cross, ya itu ya intinya gitu. Untuk Antam. Kalau jangka menengahnya turun dari 1875, kemungkinan ke dalam. Tapi berita bagusnya, secara trendline ini masih berada di atas garis trendline yang gue buat nih. Nah, itu ya. Kita lihat transaksi asing. Penurunan 1% lebih ini justru dimanfaatkan oleh asing net buy ya. Net buy posisi kalau misalkan kita rangkum dari seminggu terakhir itu lebih cenderung sideways atau netral pergerakannya. Tapi asing hari ini net buy-nya yang cukup gede. Jadi kemungkinan dibalas hari Senin ya kemungkinan ya mentok di ini lagi 2137. Itu untuk Antam. Kemudian ada Pegas. Pegas juga ya dengan apa namanya sudah rally sejak kalau gue amati tuh kemarin di mana di sini nih Januari awal tahun emang rally ya rally naiknya juga tapi memang sangat banget fluktuatifnya tinggi dan hari ini ditutup minus 0,81% ke level harga 1830. Kalau Pegas ini semakin turun bagi gue itu semakin menarik gitu. Bisa kita simpulkan di sini bahwa area area support terkuatnya itu ada di level 1800-an ya. Kayak area yang ditandai gue ini nih level level terkuatnya. Apabila misalkan minggu depan mantul sampai ke 1880, berarti nggak jadi tuh turun. Kalau masuk ke area hari Senin itu minggu depan turun ke level 1800-an, itu sangat menarik.
gitu. Karena secara pergerakan higher high gitu kan. Meskipun memang koreksinya cukup dalam juga. Di transaksiinnya lumayan lumayan ini, lumayan, sering gitu. Transaksi asing kita lihat, nah memang kalau gua simpulkan 2 minggu terakhir ini asing lebih banyak menjual saham Pegas. Bagaimana ke depannya? Semakin turun semakin menarik bagi gue untuk Pegas gitu. Apalagi kalau bisa tembus ke harga 1.500-an itu sangat menarik banget. Secara garis trendline bisa turun ke 1.600-an gitu. Tapi di sini kalau lihat stochastic RSI sudah, jenuh jual ya. Jangka menengah mah kemungkinan masih turun, tapi kalau jangka pendek ya untuk trading-trading swing harian nih masih bisa menembus lah menurut gue ke level 1.880. Itu untuk Pegas, kemudian ada Medco. Medco Internasional selama seminggu justru banyak diakumulasi dan ini juga udah naik tinggi banget sejak 23 Agustus. Di sini eh, membentuk support ya. Sorry, resisten ya di sini. Jadi sejak 30 Agustus itu belum mampu melewati atau break di atas harga 1.000 ya, belum mampu. Di atas harga 1.000 tuh belum mampu, belum kuat. Maka hari ini tutup turun 3% lebih. Secara pergerakan trendline masih uptrend ya. Eh kalau semakin koreksi semakin menarik bagi gue untuk Medco ini dan paling bottomnya itu di 950-an lah kalau tembus di situ menarik untuk dikoleksi. Asing masih masuk ya, meskipun dalam jumlah kecil ya dibandingkan distribusi di tanggal 13, tapi setidaknya memang banyak lebih ke akumulasi asing. Bagaimana pergerakannya? Ya wajar karena ini all time high. Kalau udah all time high itu ya koreksi-koreksi dikit ya wajar gitu ya untuk Medco. Kemudian ada Goto. Nah, bagi gue juga Goto ini semakin turun semakin menarik. Karena apa? Kalau dilihat memang penurunan terbesar itu ada di Mei ya. Di Mei turunnya juga bertahap. Lihat, mirip nih, mirip. Ini udah berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari. Udah 2 minggu lebih. Udah mau 2 mingguan turun ya, turun gitu. Kita lihat di sini. Ya, turun, 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 turun ya. Hitung aja. Kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah. Nah, kemarin gua tandain di sini. Udah bagian support untuk beli nih. Ya, cicil aja. Bagian bottomnya di mana? Kalau bottom banget mah di area sini. Gitu. Nah, ini support terkuatnya lagi. Dan ini juga memang lebih ya turunnya 6% tuh ARB tuh sangat tinggi ya. Tapi sekali lagi gue ingetin bahwa Goto ini bagus. Dia mempunyai program-program yang menarik juga yang bisa menambah revenue perusahaan gitu. Dan Tokopedia online-nya kan tetap berjalan. Gojek tetap berjalan apalagi dengan kenaikan ongkos Gojek juga bisa meningkatkan revenue juga ya. Kalau mampu di bawah menarik bagi gue harga sekarang menarik menurut gue menarik apalagi kalau mau disimpan jangka panjang wah udah jangan dipikirin kalau menurut gue pribadi ya pribadi nah gue juga punya saham ini transaksi asing perlu kita lihat juga transaksi asing hari ini setelah dari tanggal 1 September asing akumulasi meskipun memangnya ada jumlah yang besar ataupun kecil tapi net buy-nya itu kalau dijumlahin cukup besar kita lihat aja ya. Tapi hari ini juga hampir eh net sale-nya juga gede gitu. Kalau kita lihat dari tanggal 1 ya, dari tanggal 1 Goto itu lebih ke distribusi. Tapi asing di sini akumulasi banyak. Nah, gitu ya. Oke, banyak kok yang masih nyimpen ini rata-ratanya tuh di harganya 280 ya. 280 dan sekarang posisinya di 248. Gimana bakal dinaikin ya? Pasti bakal naik menurut gua. Gitu ya. Itu Goto.
terakhir Harum. Harum sejak tanggal 1 cenderung netral, tapi kalau kita seminggu terakhir itu ya masih netral, ada akumulasi kecil. Harum ini gue pernah bahas, kalau misalkan ini membentuk handle, kemudian cup, dan bisa mampu apa namanya break di atas harga 2000, itu kenaikannya nggak main-main, bisa sampai 2400 gitu. Transaksi asing kita lihat. Nah, meskipun memang belum ada yang menarik bagi asing karena cenderung lebih menjual terus nih saham Harum. Tapi gimana? Harum itu 3000 gua. Harga wajarnya 3000 minimal. Itu Harum menurut gue. Dan bisa kita manfaatkan, semakin turun juga semakin kita cicil. Nah, gitu ya. Tunggu dulu wait and see kalau emang mau cicil lebih banyak gitu. Penurunan 3% juga dipengaruhi oleh asing. Oke, itu aja. Teman-teman kalau mau template harga wajar, silakan komen aja. Subscribe juga, kirim buktinya ke Telegram gua. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.